Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wa qabila man asahu idza taba an irtikabil atham. Ashhadu an la ilaha illallah al-mun'imu 'alal ibad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilir rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan daripada Masjid Jami' Riyadhul Abidin, Akhil Aziz Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Zarkasi bin Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Ahmad Sanusi bin Kiai Haji Mursyahid beserta segenap pengurus lainnya yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Syakaruddin, ayahanda Bapak Haji Madinah bin Haji Usman, ayahanda Bapak Haji Ramli, kakanda Ustaz Adi Sulaiman bin Haji Abdul Rasid, Akhil Aziz Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Hafiz bin Haji Ramli LC, hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim saya untuk yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah, sampai detik ini dengan izin dan nikmat Allah kita masih ada di baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala yang bernama Masjid Jami' Riyadhul Abidin. Juga kita masih ada di Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi, namanya Majelis Taklim Bapak Ibu setiap malam Senin. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah termasuk kehadiran kita saat ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan pahala yang besar juga berlipat ganda. Salawat dan salam teriring selalu keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat juga seluruh pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya pun sama dengan apa yang disampaikan oleh Akhil Aziz Ustaz Ahmad Zarkasi bin Ustaz Al-Hajj Ahmad Sanusi bin Kiai Haji Mursyahid. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak, nggak kehitung dah. Saya bisa ada di Masjid Jami' Riyadhul Abidin semenjak ayahanda Ustadz Haji Ahmad Sanusi bin Kiai Haji Mursyahid masih ada, dan semenjak Kiai Haji Marzuki Arman juga masih ada sampai detik ini, maka tidak lain dan tidak bukan, dan mungkin ini saja, ini yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai satu ungkapan balas kebaikan kepada seluruh keluarga besar Masjid Jami' Riyadhul Abidin dengan iringan doa jazakumullahu khairan katsira, jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga seluruh kebaikan antum semua diterima oleh Allah dan menjadi pahala jariah sampai hari kiamat. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zarkasi tadi, saya juga minta maaf sampai diberikan retok untuk seluruh pengurus yang ada dan jamaah yang hadir, para tuan-tuan guru dan para orang tua. Pastinya saya punya salah karena saya nggak mengatakan kalau, karena saya yakin saya punya salah. Kiai Haji Sofan Nizami MA, salah satu murid Muallim Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Safi Hazami Allah yarham, beliau mengatakan
Muallim itu setiap penutupan pengajian pasti, kata beliau, mengucapkan, jamaah maafin aneh ya kalau dalam pengajian aneh salah baca kitab, aneh salah ngartiin. Kata Kiai Sofwan, beliau saja yang subhanallah ilmunya, yang subhanallah baca kitabnya, yang subhanallah kamus di kepala beliau masih minta maaf. Bagaimana kita yang jauh di bawah beliau pastinya punya salah. Maka dengan penuh kerendahan hati saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, pintu redha sedalam-dalamnya atas seluruh kesalahan yang pernah saya lakukan, baik di masjid, di majlis ataupun di luar majlis dan di luar masjid. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tajuk kita malam hari ini insyaallah jam 7:40 selesai. Berarti 7 menit kan kultum. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa wazinu anfusakum qabla an tuwazanu wa ta'ahaddu lil ardil akbar ala man la takhfa alaihi a'malukum. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab besok oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang besok oleh Allah Subhanahu wa taala, dan persiapkanlah diri kalian baik-baik untuk menyambut dan berada pada satu hari yang kata Sayyidina Umar, hari itu enggak ada samar-samar segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mempersiapkan diri khususnya menyambut dan mengisi Ramadan tahun ini, nampaknya sangat harus ini kita praktekkan. Kenapa demikian? Sebab hampir setiap orang yang ada, apalagi yang masih tega ninggalin Allah, tapi dia upayakan luangkan waktu ngejar dunia untuk urusan hisab, lupa udah, ditinggal udah. Makanya kita umat Islam khususnya yang hadir saat ini, kalau memang mau maksimal ibadah kita di Ramadan tahun ini, kenali diri dan hisab mulai malam hari ini. Kalau orang hisab itu kan bahasa kitanya introspeksi, evaluasi, longok diri. Jangan sampai masuk Ramadan keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Walaupun kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Ramadan tiba, seluruh pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. 8 pintunya Allah buka. Dan kata baginda Rasul, seluruh pintu neraka digembok, dikunci, dikokot oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanada munadin min kibalillahi ta'ala, ada satu seruan dari penyeru di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya talibal khairi aqbil wa ya talibal syarr aqsir, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu, wahai para pencinta kebaikan, terimalah ini Ramadan dan kerjakanlah kebaikan lillah. Wahai orang-orang yang masih doyan dosa, kata malaikat, berhentilah kamu menghormat Ramadan dan jangan pernah kotori Ramadan dengan dosa-dosa yang masih kamu ingin lakukan. Ini udah diseru lewat hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maaf, masih banyak mau laki mau perempuan di bulan suci Ramadan masih suka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka hisab diri kita, tengok diri kita, bersihin diri kita untuk supaya enteng, enak, ringan, mudah kita untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Caranya bagaimana Sukron? Istighfar segera, sungguh-sungguh dan selalu. Karena rahmat Allah tidak akan pernah sampai ame orang yang bergelimang dosa. Baik itu dosa dia kepada Allah ataupun dosa kepada makhluk Allah. Kalau Allah maha pengampun, kapan kita dosa? Berapa banyak dosa kita? Apa nama dosa kita? Selagi kita mau datang sama Allah, pasti Allah ampuni. Cuman yang beratnya sekali lagi hadirin wal hadirat, dosa sama manusia. Itu yang berabe, itu yang berat. Maaf kalau kurang sopan minta redonya itu. Allah itu tidak melihat pakaian kita. Allah nggak melihat jabatan kita. Allah nggak melihat harta benda kita. Allah nggak melihat jumlah anggota keluarga kita. Allah pun tidak melihat berapa banyak kawan-kawan kita. Tapi yang Allah lihat adalah amal perbuatan kita. Maka sebelum kita masuk Ramadan, pastiin istighfar nggak pernah lepas dari diri kita. Dan pastiin pula kita nggak ada urusan yang belum selesai sama manusia. Pastiin itu, asli itu pastiin. Sebab kalau nggak dipastiin, maaf, Allah itu memiliki 100 rahmat. Allah turunin atau ke dunia cuman buat orang-orang yang selalu memberikan kasih sayangnya sama sesama. Kalau ada dosa sama manusia, bohong kalau disayang, bohong kalau dia perhatian. Emang dia nggak demen sama orang tersebut. Besoknya yang repot. Karena besok kita masuk surga, kata baginda Rasul, bukan karena amal ibadah kita. Berapapun khatam kita Quran, maaf, nggak perlu takabur kita. Kita nggak kalah Ramadan, nggak perlu unjuk diri sama manusia. Kan gitu. Tapi kalau ada dosa sama manusia, ini yang nggak dapat rahmat Allah. Kata baginda Rasul pun, kata baginda Rasul, aku pun masuk surga besok bukan karena amal ibadahku, bukan karena amal solehku, kecuali karena Allah meliputi diriku dengan kasih sayangnya. Makanya saya minta tolong, ya, sebelum malam nisfu Sya'ban, sebelum masuk Ramadan, jaminin diri kita nggak ada urusan ame manusia yang belum selesai. Maaf, bukan melarang. Kalau belum selesai, jangan ikut kumpul nisfu Sya'ban. Jangan, bukan saya ngelarang, jangan. Kesianan jamaah yang lain. Emang kenapa Sukron? Doa-doa beliau, baca-bacaan beliau itu satu masjid, satu musola, Allah nggak terima. Kan kita jadi penyebabnya nih. Jangan. Udah kalau memang belum selesai, selesai dulu. Masih kekeh, masih angkuh, masih ego. Jangan masuk ke masjid, jangan masuk ke musola untuk kumpul zikir malam nisfu Sya'ban. Dah, rugi sendiri dah ente. Jangan bawa-bawa orang. Paham ya? Tolongin banget. Makanya kata-kata baginda dalam hadis, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'u rahimin. Nggak masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Nggak masuk surga sebagus apapun dia punya ibadah. Karena dia masuk surga bukan karena amalnya, karena rahmat Allah. Rahmat Allah hanya buat orang yang punya rahmat juga. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang punya cinta kasih dan menebarkan kasih akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih, Allah.
irhamu, kasihilah oleh kalian, kata baginda Rasul, siapapun yang ada permukaan bumi ini, maka pasti kata baginda Rasul, kamu akan dikasihi oleh penduduk langit, malaikat dan bidadari. Pegang dulu nih atuk, persiapan Ramadan. Syukron. Kenapa? Kok ini benar? Ini dulu kita pegangin. Kenapa? Belum tentu kita sampai umur kita di nisfu Sya'ban. Belum tentu kita sampai di Ramadan. Bisa jadi kita meninggal dunia sebelum itu semuanya. Tapi kalau udah kita dapat maaf, dapat redho dari orang-orang, dari saudara kita, insya Allah pasti masuk surga. Walau nggak sampai Ramadan. Berapa banyak orang yang sampai Ramadan tapi nggak ada kepastian surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu kata baginda Rasul ketika beliau naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin. 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 Sahabat nanya, ya Rasulullah, iya, kalau boleh tahu kenapa kok ketika engkau naik ke atas mimbar engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Kenapa? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku dan beliau mengatakan, ya Muhammadu, wahai Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nar fa ab'adakullahu qul amin, qultu amin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, datang kepadaku malaikat Jibril. Beliau memerintahkan, wahai Muhammad, iya malaikat Jibril ada apa? Barang siapa dari umatmu, umat Islam, mendapatkan Ramadan sedangkan dosa-dosa dia belum diampuni oleh Allah, lalu dia meninggal dunia dan masuk neraka, ucap dan dijauhkan dari rahmat Allah, ucapkanlah wahai Muhammad amin. Aku, kata baginda Rasul, mengucapkan amin. Yang nyuruh nuntun malaikat Jibril, yang ngucapin amin baginda Rasul, mintanya sama Allah, diijabah pasti. Jangan anggap enteng yang namanya dosa. Jangan demen ame yang namanya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita kalau udah kenal diri, nggak bakalan tege kita nyeksa diri kita. Nggak bakalan tege, udah. Emang apa syukur? Kita akan tahu kok. Kita lahir sendiri. Kan gitu, hidup ada keluarga, ada teman, ada sahabat dan seterusnya. Mati sendiri, tinggal di kuburan sendiri, dibangkitkan sendiri, ditanya sendiri, masuk neraka. Apa yang mau kita banggain? Yuk beresin semuanya. Berkenan tentang dosa-dosa kita ame Allah, dosa-dosa kita ame manusia. Itu yang pertama. Waduh, udah lewat dari 7:30. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi ka yauma waladathu ummuh, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan kepada kita hamba-hambanya yang muslim laki perempuan untuk puasa. Wasanantu lakum qiyamah, dan aku, kata baginda Rasul, sudah mencontohkan kepada kalian umat Islam untuk menghidupkan setiap malam Ramadan dengan ibadah sholat. Kita berhenti dulu sampai di sini. Ada saudara-saudari kita yang sholat tarawihnya 8, witirnya 3, jadi 11. Kita rata-rata 20 rakaat tarawih, 3 witir. Ini dua-duanya benar. Yang 8 plus 3 sama dengan 11 benar. Yang 20 plus 3 sama dengan 23 benar. Yang enggak benar adalah yang kagak sholat. Kan gitu. Emang bagaimana syukuran? Kalau yang 11 setiap malam Rasulullah menghidupkan malam. Bukan cuma Ramadan.
Tapi kalau yang 20 plus 3 alias 23, semenjak baginda Rasul mencontohkan sholat tarawih sampai malam ketiga, malam keempat baginda Rasul nggak keluar lagi, ditungguin sama para sahabat di Masjid Madinah. Lalu beliau sama sekali nggak keluar. Ada Sayyidina Umar, semuanya tuh sholatnya masing-masing sepojok cerai berai gitu, nggak satu kesatuan. Kata Sayyidina Umar, kalau begini nih nggak bagus nih, dah disatuin aja dengan satu imam. Imam pertama sholat tarawih, orang yang paling bagus bacanya siapa? Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Semenjak saat itu sampai nanti kiamat 23 jelas tuh, biar nggak ribut. Kita demen banget ribut, bener kagak ribut kan begitu ceritanya. Jangan, amal ibadah kita belum tentu diterima sama Allah, ribut. Jangan, di saudara kita, ya kan, dia sama kita gitu. Kalaupun beda, kita tinggal bilang lana a'maluna walakum selesai. Nggak boleh lakum dinukum waliyadin. Makanya ngaji gitu saudara. Ini nanti Idul Fitri beda lagi, ribut lagi. Emang udah mau ribut, nggak mau akur-akur ya. Kita lanjutkan nih tuh. Makanya tolong yang 11 jangan komenin yang 23. Yang 23 jangan ngaku-ngaku paling bener. Itu udah ibadah aja udah cakep. Kalau boleh mohon tolong, panjang banget kagak, pendek banget kagak, lame banget kagak, cepet banget kagak, khairul umur ausatuha yang tengah-tengah. Tuh, jangan yang cepat banget, Allahu Akbar. Maaf ya, maaf. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari malam pertama sampai malam terakhir, Allah itu membebaskan 1 juta orang yang udah wajib masuk neraka setiap malam di malam bulan suci Ramadan. Kalau malam Jumat setiap jamnya 1 juta. Malam terakhir Allah reken dari awal sampai malam takbiran, berapa juta itu Allah bebaskan. Kita pengen itu. Makanya jangan ke mall kalau mau belanja sekarang. Mana lah? Oh, saya nyari Bang Rahmat. Makan dulu baru belanja. Oh, makan dulu baru belanja. Kata dia mau belanja kalau duitnya, kata gitu. Gitu. Kadang-kadang mohon maaf, buka puasa sekeluarga bisa dijamin sholat maghrib yang nggak berjamaah, bisa dijamin sholatnya sampai mau dekat isya, bisa dijamin isyanya nggak jamaah, bisa dijamin kagak sholat tarawih. Bener gak? Bener. Ada yang pernah begitu? Ada. Nah, geleng, mantan pacar geleng. Kita lanjutkan nih tuh ya. Faman somahu wa qamahu imanan wahtisaban. Kata Rasul, barang siapa dari umat Islam yang puasanya, yang qiyamul lail alias tarawihnya imanan, yakin banget itu dari Allah, yakin banget dari Allah. Kok bisa begitu? Syukur, harus yakin banget karena Allah. Ada orang puasa bulan puasa Ramadan, dia laki-laki kadang-kadang bewokan. Kok dia masuk warteg, ngerokok di pojokan. Tuh, kita mau bilangin, takut nggak pas, kita nggak bilangin. Maaf ya, dia nggak punya adab sama Ramadan. Kalau perempuan kali dah, jangan begitu nih iman. Ente untung dikasih Ramadan sama Allah. Belum tentu orang-orang yang lain dikasih sama Allah. Kita untung. Makanya sering-sering ke kuburan, pasang telinga di atas makam, biar ente dengar ceritaan orang-orang yang udah di makam. Kalau pakai bahasa kita, Pulan bin Pulan, enak ente ya. Enak ngape? Ente bisa haji sebulan 4 kali, kata penghuni kubur. Bagaimana ceritanya, kata yang hidup? Kita haji 4 kali. Haji itu ada waktunya, kan gitu, di tempat juga yang tertentu, nggak sembarangan. Maksud ente apa 4 kali haji? Jumat.
Tanya sekarang, siapa di antara kita yang laki-laki masih terlambat Jumat nih? Mau tuker mati apa mau hidup? Ayo dah. Hidup. Begitu emang, mau ngapain hidup? Kalau cuma buat nambahin dosa. Kalau memang buat nambahin dosa, jangan lama-lama hidup, rebahannya kuburan. Sama orang yang kagak puasa, ngapain hidup? Hidup itu bukan cuma buat makan. Kalau hidup buat makan, maka harganya dia sama yang keluar dari belakang. Hidup itu buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, buat ibadah saudara. Ini mumpung nih Ramadan. Wahtisaban, ngarepin pahala cuma dari Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakum yakul kullu hasanatin bi asrati amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap perbuatan baik kata Allah dalam hadis qudsi itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 sampai 700 kecuali puasa. Puasa itu buat aku kata Allah, dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Istimewa berarti ini hadirin wal hadirat rahimah. Jangan ditinggal ya. Jangan diulangi lagi yang dulu ya. Yang punya utang tolong bayar ya. Yang perempuan khususnya, umumnya laki-laki. Ada yang punya utang puasa di sini? Kali gitu nggak malu mebewok. Aman. Aduh. Iya, dia nggak malu mebewok Nih ya. Terakhir insya Allah, yuk dari sekarang kita perbagus ibadah kita biar besok nggak ada malasnya kita ibadah di Ramadan. Sebab kata baginda Rasul, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa kata baginda Rasul yang besok di bulan suci Ramadan dari malam pertama sampai malam takbiran mendekatkan diri kepada Allah dengan kerjaan sunnah, maka Allah kasih pahala wajib. Barang siapa yang mengerjakan di bulan suci Ramadan dari malam pertama sampai malam takbiran dengan kerjaan yang wajib, Allah kasih pahala 70 kali ibadah wajib selain Ramadan. Enggak ada illa kecuali dari Allah. Yuk dah ambil. Yuk kita ambil, jangan kita sia-siain. Ini persiapan Ramadan, termasuk sebagai penutup. Tolong ya, mulai sekarang entengin tangan untuk berbagi. Entengin tangan untuk berbagi. Jadi kalau besok masuk Ramadan nggak susah-susah kita ngerogoh kantong gitu. Kalau mungkin kalau sekarang lewat kotak kita bengong gini, iya mau ditegur sama yang sebelah kagak enak lewat dah. Jangan. Syukuran kan dia punya duit. Kalau saya nggak punya duit, ya aki keliru. Makanya ngaji. Allah itu kasih kesempatan masuk surga bukan dari jalur duit doang. Zahaba ahlud dusur bil ujur, kata baginda Rasul. Telah berangkat orang-orang kaya dengan kelebihan hartanya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat ya Rasulullah. Mereka puasa sebagaimana kami puasa ya Rasulullah. Tapi mereka sedekah, kami nggak punya duit ya Rasulullah. Kata baginda, bukankah segala kebaikan Allah jadikan itu sedekah? Termasuk tasbih kita, istighfar kita, selawat. Orang ngasih 100.000, kita 10 kali selawat pakai hati, top. Jangan kosong, jangan bengong, isi. Orang bisa berbuat baik, kenapa kita enggak? Ini hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah. Maka kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokah mujizat suratul Fatihah ini, ya kan, di malam ini di masjidnya Allah ini diijabah segala permintaan kita, permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta panjang umur oleh Allah untuk taat dan ibadah. Kita mohon kepada Allah rezeki yang lancar, halal juga berkah. Diberikan juga keluarga yang sakinah.
mawaddah warahmah, turunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan saat ini kita masih hidup, orang-orang sudah berangkat, termasuk guru kita Ki Haji Sahroni Mardani LC udah berangkat. Mudah-mudahan nggak apa-apa berangkat nggak sama, tapi kumpul di tempat yang sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betilkan niyah. Al-Fatihah.